Resmi CPNS Kemenkumham tahun 2024 akan dibuka kembali. Nah, apa saja formasi yang akan dibuka, kemudian tata cara pendaftarannya bagaimana, serta kapan ataupun jadwal dari penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Dan kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah selalu support dan juga yang selalu memantau channel terkait dengan penerimaan dari CPNS, Sekolah Kedinasan dan juga P3K atau perkembangan CASN. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasinya. Dan ini ada informasi yang mengembirakan untuk teman-teman semuanya, khususnya pejuang CPNS formasi penjaga tahanan atau instansinya Kemenkumham. Jadi sudah rilis resmi bahwa Kemenkumham tahun 2024 akan dibuka kembali atau dipastikan akan dibuka kembali. Dan sebelum kita akan bahas apa saja formasi yang akan dibuka, kemudian jadwalnya bagaimana, nah tentu kita akan lihat dulu ya. Untuk CPNS tahun 2024 ini dibuka untuk instansi pusat dan juga instansi daerah. Nah, kalau instansi pusat itu contohnya seperti kementerian dan juga lembaga seperti kejaksaan, kemudian BNN, kemudian BKN ya, itu masuk dalam lembaga. Tetapi kalau kementerian itu seperti Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub ya, Kementerian Keuangan, nah itu masuk dalam instansi pusat. Kalau instansi daerah itu di bawah naungan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota ya. Nah, itu masuknya dalam wewenang CPNS daerah. Tetapi di video ini kita akan bahas ya berkaitan dengan lebih fokusnya kepada instansi pusat. Nah, untuk instansi pusat CPNS tahun ini itu dibuka sebanyak 130.414 formasi. Sampai sejauh ini kurang lebih ada 13 formasi ataupun 13 instansi yang sudah memastikan akan membuka penerimaan CASN tahun 2024 ini atau lebih tepatnya CPNS tahun 2024 ini. Dan 13 instansi tersebut merupakan instansi pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah itu sebenarnya banyak. Kalian bisa lihat di website dari daerah kalian masing-masing. Nah, tetapi kalau instansi pusat ini 13 instansi tersebut terdiri dari Kemenak ya, Kementerian Agama, kemudian ada Kejaksaan, ada Kemendikbud, Basarnas, Bawaslu, Kemenkes, kemudian PUPR, Kemensos, Kemenhub, Mahkamah Agung, LAN RI, Kemenhan RI, dan juga termasuk Kemenkumham itu sudah memastikan akan membuka penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Nah, untuk kuota yang sudah terisi dari 130.414 formasi tadi, itu kuota yang sudah terisi adalah 89.300 formasi. Tinggal sisa kuotanya sekitar 41.114 formasi. Jadi masih banyak kuotanya ya. Tetapi untuk Kemenkumham, memang sampai sejauh ini belum ada rilis resmi terkait dengan berapa kuota formasi yang dibuka untuk tahun 2024 ini. Nah, semoga saja kuotanya lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu untuk CPNS saja itu hanya 1.000 ya formasi penjaga tahanan. Kita tidak tahu tahun ini, bisa saja lebih banyak ya, bisa juga bisa lebih dikit ya dari tahun sebelumnya. Nah, kita masih menunggu. Nah, kemudian untuk jadwal, nah ini kalau berkaitan dengan jadwal penerimaan ini untuk tahun 2024 ini memang sampai sejauh ini belum diumumkan jadwal resminya. Tapi kalau ancang-ancang penerimaannya atau gambaran ya, itu kisaran kalau tidak akhir Juni, awal Juli, itu yang dikatakan pada konferensi pers terkait dengan pembukaan ya sekolah kedinasan kemarin pada kalau nggak salah 3 Mei kemarin. Nah, itu dijelaskan bahwa untuk CPNS itu kalau tidak di bulan Juni akhir itu di awal Juli. Tetapi namanya jadwal ya masih tentatif dan bisa mengalami kemunduran. Karena kenapa? Mungkin karena formasi itu atau instansinya belum menyelesaikan proses pengusulan dan juga verifikasi di BKN itu belum terselesaikan. Jadi itulah kenapa lambat untuk pembukaan. Pembukaan ini pastinya menunggu semua sudah diverifikasi oleh BKN, sudah siap semuanya, baru CPNS akan dibuka. Tetapi kalau kita mengacu ya pada penerimaan
tahun-tahun sebelumnya, ini kita mengacu pada pembagian atau penyerahan naskah soal. Nah, kalau kemarin itu pada hari Selasa 4 Juni 2024, kalau teman-teman mengikuti perkembangan dari Kemenpan RB, bahwa Kemenpan RB itu telah menerima naskah soal ya, terkait dengan SKD CAT, CPNS dan juga P3K tahun 2024 ini dari Kemendikbud Ristek. Nah, kalau kita mengacu dari tahun-tahun sebelumnya, kalau naskah soal sudah diberikan ya dari Kemendikbudristek ke Kemenpan RB, tidak lama lagi CPNS itu akan dibuka. Nah, kalau tahun 2023 kemarin itu kisaran kurang lebih 40 hari ya, kurang lebih 40 hari karena serah terima naskah soalnya itu 10 Agustus. Sedangkan pembuka CPNS 19 September. Nah, kurang lebih sekitar 40 hari ke depan itu CPNS akan dibuka. Begitupun tahun 2021 itu kurang lebih hampir ya 40 hari lebih juga penerimaan. Nah, ini berarti gambaran atau estimasi untuk penerimaan pembukaan CPNS tahun 2024 ini mungkin akan dijadwalkan dibuka pada pertengahan bulan Juli. Kalau kita mengacu tahun kemarin, ya kisaran tanggal 15 atau 16 Juli. Dan ini masih prediksi, bukan jadwal tetap. Jadwal tetapnya tentu akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN ya sebagai pihak penyelenggara penerimaan CASN tahun 2024 ini. Nah, artinya teman-teman masih ada waktu untuk persiapan ya. Untuk persiapan khususnya tes SKD CAT juga untuk persiapan belajar atau persiapan berkas-berkas yang mungkin tahun kemarin gugur di pemberkasan, sudah tahu salahnya di mana, ya tahun ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum penerimaan CPNS ini dibuka. Nah, kita beralih ke Kemenkumham tadi, bahwa tahun 2024 ini Kemenkumham sudah secara resmi akan membuka penerimaan CPNS dan juga P3K ya untuk tahun 2024 ini. Nah, apa saja untuk CPNS atau formasi yang dibuka pada tahun ini untuk CPNS dan juga P3K. Jadi ini sudah ada postingan, kalian bisa cek juga di Biro SDM Setjen Kumham. Itu untuk CPNS tahun 2024 ini untuk ijazah SMA membuka formasi penjabatanan dan pemeriksa keimigrasian. Nah, ini tentu hal yang sangat mengembirakan kepada teman-teman semuanya karena formasi penjabatanan ini menjadi formasi primadona ya, setiap tahunnya pasti banyak. Nah, tahun ini spesialnya apa? Untuk pemeriksa keimigrasian dibuka juga. Nah, pemeriksa keimigrasian ini dengan penjabatan ini sama, mendaftarnya itu sama, kemudian tahapan-tahapan tesnya juga sama, syarat-syaratnya sama, dan menggunakan ijazah SLTA sederajat, ijazah SMA bisa, ijazah SMK bisa, madrasah aliyah bisa, paket C juga bisa untuk mendaftar CPNS penjabatanan dan pemeriksaan keimigrasian ini. Jadi tahun ini dibuka untuk ijazah SMA, formasinya penjabatanan dan pemeriksaan keimigrasian. Kemudian untuk diploma 4 atau sarjana S1 ini ada beberapa formasi juga yang dibuka tahun ini, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ada kurator keperdataan ahli pertama, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, analis SDM, pemeriksa paten ahli pertama, pemeriksa desain industri ahli pertama, analis hukum ahli pertama, peranata komputer, analis kebijakan, auditor ahli, penerjemah, dokter ahli, dokter gigi, dan analis kekayaan intelektual. Nah, ini banyak ya tahun ini dibuka untuk dari diploma 4 atau sarjana 1 formasi CPNS Kemenkumham ini. Nah, untuk diploma 3 ini dibuka juga tahun ini atau D3, yakni asisten apoteker terampil. Biasanya farmasi, lulusan farmasi ini kalian bisa ya, bisa D3 farmasi bisa mendaftar untuk asisten apoteker terampil. Kemudian bidan juga tahun ini dibuka untuk CPNS, perawat dibuka juga untuk CPNS tahun ini. Dan untuk S2 ini Widya Suara. Widya Suara ini ya seperti dosen ya, biasanya ditempatkan di BKP SDM Kemenkumham. Untuk S2 juga dibuka. Nah, untuk P3K tahun ini penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional. Ini untuk P3K juga dibuka untuk CPNS, untuk CASN Kemenkumham atau instansi Kemenkumham tahun ini. Nah, ini menjadi angin segar bagi teman-teman semuanya bahwa tahun ini CPNS Kemenkumham ini cukup banyak membuka ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik, apalagi tahun ini untuk D3 dibuka, SLTA dibuka, kemudian untuk S1 juga dibuka, P3K-nya juga dibuka juga tahun ini. Nah, untuk CPNS penjabatanan dan pemeriksaan keimigrasian ini memang secara tahapan tesnya sama.
alur tesnya sama, kemudian cara daftarnya sama, eh, syarat-syaratnya juga sama, dan tinggal penempatannya nanti. Jadi yang membedakan adalah penempatannya. Kalau pemeriksa keimigrasian itu ditempatkan di kantor imigrasi, tapi kalau penjaga tahanan bisa di lapas, di rutan ya, bisa juga di rubasan, bisa juga di LPKA ya, bisa juga di LPP, Lembaga Khusus Wanita, bisa juga di kantor wilayahnya. Nah, jadi peluang untuk penjaga tahanan ini penempatannya lebih banyak daripada pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk informasi tadi, memang sampai sejauh ini video ini rilis belum ada kuota yang dibuka itu berapa, jumlah kuotanya Kemenkumham tahun ini berapa ya, kuotanya belum ada. Ataupun pembagian per kanwilnya berapa tahun ini, penjaga tahanannya itu belum ada juga. Kemudian seperti perawat, kemudian dokter, bidan tadi ya, dibuka juga belum ada kuotanya berapa. Jadi sampai menunggu rilis resmi, rilis selanjutnya dari Kemenkumham RI. Semoga saja tahun ini lebih banyak. Tahun kemarin CPNS penjaga tahanan cuma 1.000 orang yang dibuka. Itu pun tidak beberapa kanwil yang membuka. Semoga tahun ini semua kanwil membuka, formasinya lebih banyak, khususnya untuk formasi wanitanya juga lebih banyak. Itu kan harapan teman-teman semuanya dan juga harapan kita bersama. Nah, untuk cara pendaftarannya semua formasi tersebut sama mendaftarnya ya. Baik kalian formasi mengambil sarjana, D3, SLTA sama. Cara mendaftarnya itu sama melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nanti di sana kalian membuat akun, kemudian mengisi formasi. Nah, saat mengisi formasi tersebutlah baru kalian bisa memilih mau ambil formasinya apa. Jadi kalian mendaftarnya itu sama melalui satu portal, tetap di sscsn.bkn.go.id. Mendaftarnya kapan? Apakah bisa dilakukan sekarang? Tentu tidak bisa. Mendaftarnya ketika CPNS sudah dinyatakan dibuka. Kalau sudah ada jadwalnya diinfokan oleh BKN dan Kemenpan RB, CPNS sudah dibuka, nah baru kalian bisa mendaftar, baru kalian membuat akun. Jadi untuk yang kemarin sudah mendaftar, tahun ini tetap membuat akun, jadi buat akunnya baru ya, akun kemarin tidak berlaku. Jadi buat akunnya itu tunggu juga pendaftaran CPNS sudah dibuka. Jadi bukan dari sekarang. Nah, untuk syaratnya apa saja, kemudian mungkin cara download surat lamarannya nanti di mana, itu pasti akan di-share ya. Kalian pantau saja di websitenya csn.kemenkumham.go.id. Nanti di sana akan ada satu file PDF biasanya di-share kuotanya tahun ini berapa, persyaratannya apa saja dari informasi yang dilamar ya. Persyaratan keimigrasian apa, persyaratan penjaga tahanan apa, persyaratan perawatnya apa ya. Nanti di-share di sana di website csn.kemenkumham.go.id. Termasuk juga tempat mendownload surat lamaran, surat pernyataan. Kalau kalian cek sekarang CSN Kemenkumham belum ada ya. Karena biasanya Kemenkumham ini baru dirilis ketika jadwal sudah ada. Kemudian CPNS sudah dibuka, baru dirilis di website csn.kemenkumham.go.id. Nah, mungkin itu informasi perkembangan dari penerimaan CPNS tahun 2024 ini, khususnya juga termasuk CPNS Kemenkumham. Untuk yang CPNS lainnya, mendaftarnya juga sama ya, melalui sscsn.bkn.go.id. Nah, tinggal kalian baca persyaratan dengan baik. Untuk formasinya apa saja yang dibuka tahun ini dari CPNS lainnya atau instansi lainnya itu kalian sering saja pantau sosial media dari instansi yang ingin kalian lamar, atau kalian pantau saja website resmi dari instansi yang ingin kalian lamar. Seperti Kejaksaan, pantau saja sosial media atau website dari Kejaksaan. Kemenhan, pantau saja kalian website dan sosial media dari Kemenhan. Begitu juga dengan Kemenak ya. Begitu juga dengan LAN RI, Bawaslu. Nah, biasanya akan di-share terkait dengan persyaratan, kemudian cara mendaftarnya bagaimana, itu akan di-share semuanya. Jadi rajin-rajinlah kalian mencari informasi. Kalau kalian ingin tes, jangan malas membaca, jangan malas mencari tahu ya. Dengan salah satunya, jangan malas update informasi bagi teman-teman pejuang CSN tahun 2024 ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Silakan bantu support channel ini, dan jika masih ada yang ingin ikut bimbingan belajar, silakan bimbel masih dibuka, dan cara daftarnya klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa kalian langsung DM ke Instagram aku Umri, dan pastinya kita belajar bersama persiapan untuk tes CPNS tahun 2024 ini. Semangat teman-teman semuanya, semoga kuota tahun ini lebih banyak, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.